Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini selesai salat maghrib ya. Kebetulan ada di rumah saya pasien yang ditangani secara alternatif ya. Dari kamar Kabupaten Bandung ya. Dengan ibu dan tentunya penanganan ini sudah beberapa kali. Insya Allah masih ibu sudah sangat baik, sehat, insya Allah. Tinggal tangan, tinggal ada air yang harus kita salurkan tenaga dalam rangka memantapkan kesehatan. Mudah-mudahan ini semua karena izin Allah SWT, sebagaimana sering saya sampaikan, terutama pada teman-teman yang ada di kawasan timur Indonesia. Tentu kita berbuat sesuai kemampuan kita masing-masing, namun perlu digarisbawahi bahwa pelatihan dan latihan, zikir dan zikir, ibadah dan ibadah senantiasa ditingkatkan, sehingga apa yang kita harapkan yaitu merupakan satu usaha melalui pelatihan fisik, pernapasan ya, dan semua gerakan yang ada itu tentu dibaring dengan kalimat tauhid, sehingga akan membawa manfaat dan akan ada energi dalam diri kita ini untuk selanjutnya kita salurkan ke air sebagaimana yang sudah saya salurkan beberapa saat yang lalu ya. Dan insyaallah kepada sahabat-sahabat semua yang dimanapun dia berada, termasuk dalam di kawasan timur Indonesia ya, teman-teman semua yang ada di Jawa sana, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, tentunya saya sebagai wakil guru utama perguruan Parasat di kawasan timur Indonesia tidak pernah sunyi daripada ya membantu orang melalui pengobatan alternatif, dan ini sudah banyak ya, teratasi ya, insya Allah. Tentunya kita bagaimana saya katakan tadi bahwa ya, senantiasa meningkatkan latihan dan demi latihan, zikir takarub kepada Allah SWT, dan tentunya doa, amalan Quran, amalan hadis, karena Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kemujizatannya tidak bisa terukur oleh pikiran manusia, karena kita mengamalkan ini tentunya untuk kemanfaatan diri kita dan orang lain. Dan sebagaimana saya katakan bahwa kemujizatan Al-Quran langsung insya Allah dapat dirasakan kalau kita betul-betul dan benar-benar bermohon kepada Allah SWT, dan itu memang Allah firmankan, wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Quran itu tentu sebagai obat dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman. Nah itu sebetulnya dasarnya dulu ayat Al-Quran itu bisa kita amalkan kalau mampu, dan ayat-ayat yang tertentu juga kita amalkan, ayat kursi dan ayat pendek misalnya kita kontinuitaskan untuk pengamalannya. Dan sebentar lagi akan ada kesaksian yang akan disampaikan oleh ibu yang di sebelah kanan. Demikian kita dengarkan bersama apa yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati Kota Buka, alamat Wangga Baru, Kecamatan Wangga Baru. Saya mengalami sakit batu empedu sudah beberapa bulan lalu, keluar masuk rumah sakit dan sampai dirujuk ke Manado, tapi dokter bilang masih ada apa yang di dalam yang masih boleh dioperasi, tapi saya sudah tidak lagi berusaha untuk rujuk ke Manado karena saya sudah mengalami dengan itu, dengan diteropong. Jadi dokter bilang masih ada itu batu empedu di dalam. Jadi saya berusaha kepada Bapak Dr. Andes Haji Teda Mugalat dari perguruan. Demikianlah penjelasan dari ibu yang saya tangani. Beliau sudah memberi kesaksian tentang kronologis apa yang dia alami. Ternyata adalah itu batu bisa dokter, dan memang rencana dioperasi. Dan insya Allah dengan setelah saya tangani minum air baru disalurkan tenaga, ternyata tidak sakit lagi. Beliau rasakan sudah sehat, alhamdulillah sesuai dengan penjelasan tadi. Dan ini air ini tadi saya sudah salurkan, tinggal pemantapan. Insya Allah kesembuhannya tidak akan kambuh lagi, seperti itu diharapkan. Oleh karena itu tentu ya sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi kita orang yang beriman. Tentu setiap penyakit ada obatnya kecuali maut. Nah itu hadisnya ya. Sehingga ternyata dengan pengolahan fisik, pengolahan pernapasan, nah diri kita ini yang diolah. Sesudah itu kita banyak takarum, mendekatkan diri kepada Allah SWT ya, melalui tentu ibadah yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dalam rangka kita mengharapkan ridho Allah SWT. Itu yang terpenting, sehingga apa yang kita mohonkan insya Allah akan dijabah, termasuk permohonan kita untuk bisa akan ada kesembuhan dari satu penyakit ya. Ini termasuk batu empedu, bisul misalnya atau tumor, itu sudah banyak juga saya tangani. Bahkan ginjal juga karena saya tangani ada kesembuhan. Dan apalagi gangguan-gangguan aura negatif ya.
aurah negatif atau makhluk halus. Jadi insya Allah kita saling mendoakan pada teman-teman semua yang ada di kawasan timur Indonesia. Tentu juga di samping itu kita saling mendoakan, karena saling mendoakan itu akan membawa keselamatan, baik keselamatan di dunia ini, apalagi kelak nanti keselamatan di akhirat. Jadi keselamatan dalam arti luas. Kalau kita sakit, tentu ingin menyelamatkan jadi sembuh, seperti itu. Itu yang perlu kita kaji terus isi Al-Quran ini, sehingga akan membawa manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan manusia pada umumnya. Saya kira demikian, insya Allah. Ya, mudah-mudahan usaha kita ini senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, dan selama kita masih ada kemampuan menolong orang, silakan melakukannya, terutama tentu dianjurkan pada teman-teman perguruan prasakti di kawasan timur Indonesia ini. Saya kira demikian. Lebih kurang tentu saya mohon maaf. Kita bersua kembali pada waktu-waktu yang akan datang. At-tahiyatu lillah wa ilaihi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.